Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi pasar uang dan kurva LM. Pengertiannya, pasar uang yaitu tempat pertemuan antara permintaan atau kebutuhan masyarakat akan uang baik kartal dan giral dengan jumlah uang yang beredar, yaitu baik kartal maupun giral. Penawaran uang yaitu jumlah yang beredar dalam masyarakat yang terdiri daripada uang kartal dan uang giral. Permintaan akan uang yaitu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Permintaan akan uang menurut John Maynard Keynes dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motif untuk transaksi, 2 motif untuk berjaga-jaga, yang ketiga adalah motif untuk spekulasi. Nah, permintaan uang untuk transaksi yang mempengaruhi permintaan uang untuk transaksi yaitu besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Jadi kalau kita gambarkan kurvanya, yaitu permintaan uang untuk transaksi itu tergantung kepada besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Kalau kita gambarkan, gambarnya adalah seperti ini. LT sama dengan K1Y. LT yaitu permintaan uang untuk transaksi, K1 kecenderungan untuk transaksi, J adalah pendapatan nasional. Nah, yang kedua permintaan untuk berjaga-jaga. Yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang untuk berjaga-jaga yaitu besar kecilnya transaksi yang direncanakan. Sehingga dengan demikian permintaan uang untuk transaksi digabung dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Nah, kalau kita tulis L1 sama dengan LT plus LJ, di mana LT itu untuk transaksi, LJ adalah untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian kalau kita gambarkan L1 berkaitan dengan Z, rumusnya adalah L1 sama dengan K1Z, di mana L1 yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, LJ adalah permintaan uang untuk berjaga-jaga. K1 yaitu kecenderungan untuk transaksi dan berjaga-jaga. J pendapatan nasional. Nah, permintaan uang untuk spekulasi, yang dimaksud dengan spekulasi di sini adalah spekulasi dalam surat-surat berharga, khususnya surat obligasi. Para spekulan membeli surat-surat obligasi pada waktu harga surat obligasi murah dan menjualnya pada waktu harga surat obligasi mahal. Harga surat obligasi berhubungan erat dengan tingkat bunga yang berlaku dengan hubungan sebagai berikut. Meningkatnya tingkat bunga bertendensi mengakibatkan menurunnya harga surat obligasi, dan sebaliknya menurunnya tingkat bunga bertendensi mengakibatkan meningkatnya harga surat obligasi. Nah, kalau kita gambar permintaan uang untuk spekulasi yaitu berkaitan dengan suku bunga. Kurvanya adalah negatif. LS sama dengan L2 sama dengan L20 plus K2R, di mana LS sama dengan L2 sama dengan permintaan uang untuk spekulasi. L20 besarnya permintaan uang untuk spekulasi saat bunga 0. K2 kecenderungan berspekulasi. R suku bunga yang berlaku. Pendapatan nasional keseimbangan. L sama dengan M. L itu adalah L1 plus L2, jadi permintaan untuk transaksi dan berjaga-jaga ditambah dengan permintaan untuk spekulasi, sama dengan M jumlah uang yang beredar. K1Y plus L20 plus K2R sama dengan M. K1Y sama dengan M min L20 min K2R, sehingga LM sama dengan M min L20 per K1 dikurangi K2 per K1R. Nah, kemudian penawaran akan uang. Cara mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Jadi rediscount policy. Yang kedua adalah open market operation, operasi pasar terbuka. C. Manipulasi legal reserve ratio. Selective credit control.
Nah, rediskon policy, apabila bank sentral menaikkan tingkat diskontonya, maka jumlah uang nominal yang beredar bertendensi untuk berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar bertambah, suku diskontonya bank sentral perlu diturunkan. Operasi pasar terbuka, apabila pemerintah menghendaki menurunnya jumlah uang yang beredar, pemerintah harus menjual surat obligasi di pasar bebas. Tindakan ini disebut open market buying, yaitu membeli surat-surat berharga, khususnya surat obligasi di pasar bebas. Kemudian manipulasi legal reserve ratio, apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, dapat dengan jalan menurunkan minimum legal reserve ratio, angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban geral bank. Apabila pemerintah ingin menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah melakukan kebijakan uang ketat, high money policy, dengan jalan menaikkan minimum legal reserve ratio bank. Selective credit control, caranya dengan moral suasion, di mana bank sentral secara informal mempengaruhi kebijakan-kebijakan bank-bank umum, khususnya mengenai kebijakan-kebijakan dalam perkreditan. Menurunkan kurva LM. Nah, kita mulai dari L1 plus L2 sama dengan M, itu di kuadran kanan bawah. Jadi di sini L2 atau M, L1 atau M. Nah, kemudian ini adalah kurva di mana L1 plus L2 sama dengan M atau L sama dengan M. Dan kemudian kita tarik ke atas yang L2, yang berkaitan dengan L2 itu adalah spekulasi. Jadi ini nanti berkaitan dengan suku bunga. Nah, kalau kita gambarkan adalah kurvanya turun dari kiri atas ke kanan bawah, L2 sama dengan L20 plus K2R. Nah, kemudian untuk L1, kalau kita tarik ke sini, L1 itu berkaitan dengan pendapatan nasional, jadi dengan Y. Nah, kalau kita hubungkan kurvanya adalah L1 sama dengan K1Y. Nah, kalau kita tarik ke atas, Y itu adalah berkaitan dengan R di sini nanti. Jadi ini nanti adalah tempat kurva LM berada. Jadi kalau kita hubungkan antara tiga kurva ini, maka bertemunya adalah di titik sini. Nah, kemudian juga ketemu juga di titik sini. Nah, kemudian dua titik ini kalau kita hubungkan, maka inilah kurva LM, di mana LM sama dengan Y sama dengan M min L20 dibagi K1 dikurangi K2 per K1R. Jadi ini adalah variabel, sehingga Y itu merupakan kurva. Nah, kemudian kita sebut LM adalah pendapatan nasional keseimbangan semu pada pasar uang. Dikatakan semu karena merupakan sebuah kurva, jadi bukan merupakan sebuah titik, sehingga bisa dikatakan semu. Nah, contoh soalnya, diketahui jumlah uang beredar M sama dengan 400, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga L1 sama dengan 0,8Y, permintaan tentang spekulasi L2 sama dengan 160 min 8R. Ditanya besarnya pendapatan nasional keseimbangan pada pasar uang. Jawabannya adalah, rumusnya adalah LM. Nah, kemudian kita masukkan LM atau Y 400, itu M-nya min 160 adalah ini, dibagi 0,8 di sini, dikurangi min 8 dibagi 0,8R, ini min 8. Nah, kemudian hasilnya adalah Z sama dengan 300 plus 10R. Jadi ini adalah merupakan sebuah kurva, sehingga bisa dikatakan sebagai pendapatan nasional keseimbangan semu. Nanti apabila ini sebuah titik, berarti adalah pendapatan nasional keseimbangan umum.
Jadi demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.